Salam salut, aman, selamat berlalu lintas. Pada kesempatan ini, kita akan memulai membahas dari 10 materi yang telah disiapkan dalam rangka memperkuat pemahaman tentang sadar lalu lintas usia dini atau SALUT. Mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu arah dan kebijakan program sadar lalu lintas usia dini. Materi ini penting sebagai dasar untuk memahami visi, misi, serta langkah strategis dalam pelaksanaan program SALUT ke depan. Hal pertama yang dibahas mengenai pendahuluan program sadar lalu lintas usia dini. Definisi program SALUT. SALUT merupakan singkatan dari Sadar Lalu Lintas Usia Dini. SALUT adalah program pendidikan yang bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas kepada anak usia dini. Program ini mempersiapkan anak-anak untuk menjadi generasi yang memahami aturan lalu lintas, menghargai keselamatan, dan mengurangi resiko kecelakaan sejak usia dini. Program SALUT dapat menjadi solusi untuk manajemen perilaku berlalu lintas yang diterapkan sejak usia dini kepada anak-anak, dengan konsep penyuluhan, pendidikan, pengasuh, dan pembangunan gerakan. Konsep penyuluhan selalu dilakukan proses penerangan dan pemberian informasi serta pembelajaran secara gencar kepada guru-guru TK atau PAUD. Hal tersebut merupakan kelompok sasaran yang dikemas dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis SALUT yang dilakukan oleh instansi perhubungan di pusat maupun di daerah. Kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. SALUT merupakan pengembangan kurikulum dan materi pendidikan berlalu lintas pada jenjang pendidikan anak usia dini. SALUT dikembangkan sebagai pendidikan karakter keselamatan transportasi jalan sejak anak usia dini. Pendidikan karakter SALUT memanfaatkan masa Golden Age dengan harapan pengalaman belajar sadar lalu lintas usia dini akan terus membekas di dalam hati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan SALUT juga mengubah paradigma pembelajaran berlalu lintas yang salah dan sudah secara tidak sengaja diajarkan oleh orang tua ataupun orang dewasa pada anak-anak usia dini, sehingga menjadi pembelajaran berlalu lintas yang benar. Pentingnya SALUT. Yang pertama adalah statistik kecelakaan. Masih ditemukan anak-anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebagai pejalan kaki, penumpang, atau pengendara sepeda. Minimnya pengetahuan dan pengawasan membuat mereka rentan menjadi korban. Oleh karena itu, pendidikan SALUT dapat membantu mengurangi resiko ini sejak dini. Yang kedua, pembentukan karakter. Usia dini adalah waktu terbaik menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan aturan. Melalui SALUT, anak belajar pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari pembentukan karakter positif. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Anak yang sadar lalu lintas akan tumbuh menjadi warga negara yang peduli, taat aturan, dan berkontribusi menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman bagi semua. Jadi, SALUT bukan hanya sekedar pendidikan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun budaya keselamatan lalu lintas sejak usia dini. Melalui pendekatannya sesuai dengan usia dan konteks anak, SALUT menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab di jalan raya. Tujuan program SALUT. Tujuan program SALUT atau Sadar Lalu Lintas Usia Dini di Satuan TK atau PAUD selaras dengan tujuan kurikulum pendidikan anak usia dini baik dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, yaitu untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar siap menempuh pendidikan lebih lanjut dan menjalani kehidupan masa depan. Salah satu bentuk kesiapan tersebut adalah penguasaan kompetensi keselamatan berlalu lintas atau DLAJ, sebab setiap anak kelak akan menjadi pengguna jalan, baik sebagai pejalan kaki, pengendara sepeda motor, maupun pengemudi mobil. Oleh karena itu, pendidikan keselamatan sejak dini menjadi penting untuk mewujudkan cita-cita bersama akan keselamatan berlalu lintas di masa depan. Sebagai contoh, untuk dapat sampai ke sekolah, seorang anak harus dapat menggunakan jalan, menyeberang jalan dengan benar, memilih tempat menyeberang jalan yang aman, memahami cara berbelok atau bergabung ke jalan utama, menggunakan rambu dan marka, serta naik sepeda yang selamat, dan lain-lain. Tujuan jangka panjang penanaman perilaku SALUT
yaitu menjadi fondasi pembangunan karakter keselamatan dan tingginya budaya keselamatan lalu lintas angkutan jalan pada tingkat nasional. Pada masa yang akan datang diharapkan ada penurunan angka pelanggaran lalu lintas termasuk di dalamnya fatalitas kecelakaan. Program Salut memberikan pemahaman kepada anak usia dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan, merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anak-anak dalam rangka membentuk persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan jalan. Ruang lingkup yang dikembangkan mencakup pemahaman nilai-nilai, norma, etika, aturan keselamatan jalan, serta pengembangan sikap selamat dalam berlalu lintas dan karakter empati terhadap sesama pengguna jalan. Selanjutnya mengenai arah program Sadar Lalu Lintas Usia Dini. Visi dan misi program Salut. Visi program Salut adalah mewujudkan generasi sadar dan patuh berlalu lintas sejak usia dini untuk menciptakan keselamatan dan keterlibatan lalu lintas di masa depan. Untuk misi program Salut, yang pertama, menanamkan nilai-nilai keselamatan lalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pendidikan karakter. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan lalu lintas pada jenjang PAUD yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ketiga, meningkatkan kapasitas guru dan orang tua dalam mendidik anak tentang keselamatan berlalu lintas. Keempat, mendorong keterlibatan lintas sektor seperti instansi perhubungan, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam gerakan sadar lalu lintas usia dini. Serta yang kelima, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas melalui pembiasaan yang dimulai sejak usia dini. Sasaran utama program Salut. Yang pertama adalah anak usia dini. Anak-anak adalah sasaran utama karena pada usia ini mereka sedang berada dalam masa pembentukan karakter. Melalui Salut, anak diajarkan tentang keselamatan lalu lintas secara sederhana dan menyenangkan agar tertanam sejak awal. Kedua, guru dan tenaga pendidik. Guru berperan penting sebagai fasilitator pembelajaran. Program Salut memberikan pelatihan dan panduan kepada guru agar mampu menyisipkan nilai-nilai keselamatan lalu lintas dalam kegiatan belajar sehari-hari. Ketiga, orang tua atau wali murid. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan anak di rumah dan saat berkendara. Dengan terlibat dalam Salut, orang tua diharapkan bisa menjadi teladan dan memperkuat pesan keselamatan yang didapat anak di sekolah. Dan yang terakhir adalah masyarakat umum di lingkungan anak. Lingkungan juga mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, masyarakat sekitar seperti tetangga, pengemudi, atau pedagang di sekitar sekolah perlu mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib bagi anak-anak. Prinsip-prinsip dasar program Salut. Yang pertama adalah partisipatif. Anak-anak tidak hanya menjadi pendengar, tetapi ikut aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang sesuai dengan dunia mereka, seperti bermain peran, bercerita, bernyanyi, dan simulasi lalu lintas. Tujuannya agar anak mudah memahami dan terlibat secara emosional dalam pembelajaran. Kedua, kolaboratif. Program Salut tidak dapat berhasil jika hanya dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua, pemerintah seperti Dinas Perhubungan, dan masyarakat sekitar sangatlah penting. Kerjasama ini menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran keselamatan secara menyeluruh. Ketiga, kontekstual. Materi Salut disesuaikan dengan situasi nyata yang dihadapi anak-anak di lingkungan sekitar mereka, seperti zebra cross di depan sekolah, lampu lalu lintas, atau kendaraan umum. Ini membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, berbasis karakter. Lebih dari sekadar mengenal rambu lalu lintas, Salut bertujuan membentuk karakter anak agar memiliki sikap disiplin, peduli, dan bertanggung jawab saat berada di jalan. Nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan kepribadian. Kelima, bermain sambil belajar atau learning through play. Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka metode penyampaian Salut pun menggunakan pendekatan bermain. Anak-anak belajar keselamatan lalu lintas tanpa merasa sedang belajar, sehingga lebih mudah menyerap informasi secara alami. Keenam, berkelanjutan. Pembelajaran Salut dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dalam kegiatan harian anak. Konsistensi dari guru, orang tua, dan lingkungan sangatlah penting agar nilai-nilai keselamatan menjadi kebiasaan yang tertanam kuat dalam diri anak. Tujuan dan arah jangka panjang.
Program Salut bertujuan membentuk kebiasaan positif dan karakter keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Jangka panjang program Salut diharapkan mampu menciptakan budaya keselamatan jalan, menurunkan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan, serta mendukung pembangunan karakter bangsa yang disiplin dan bertanggung jawab. Tahapan strategis implementasi. Yang pertama, mengintegrasikan materi Salut secara bertahap ke dalam kurikulum sekolah. Kedua, menyusun indikator kompetensi keselamatan lalu lintas anak. Ketiga, menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan pendidik TK ataupun PAUD. Keempat, membangun koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program di satuan pendidikan. Selanjutnya membahas mengenai kebijakan program sadar lalu lintas usia dini. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama dan pendidikan tentang keselamatan harus dilakukan sejak dini. Hal tersebut tercantum dalam pasal 203 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkesinambungan, serta pada pasal 207 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya pada nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Peraturan ini menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk anak usia dini. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian harus ditanamkan sejak kecil. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tujuan PAUD adalah menumbuhkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moral seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sopan santun. Kebijakan utama. Yang pertama ada integrasi dalam kurikulum. Pendidikan sadar lalu lintas dimasukkan dalam tema-tema pembelajaran seperti transportasi, keselamatan, dan tanggung jawab sosial. Kedua ada pelatihan untuk guru TK atau PAUD. Guru dilatih untuk mengajarkan materi lalu lintas dengan metode yang kreatif dan menyenangkan. Ketiga ada penyediaan materi pembelajaran. Contohnya, buku cerita bergambar tentang lalu lintas, poster rambu-rambu lalu lintas, dan video edukasi keselamatan jalan. Yang keempat, ada kampanye kesadaran bersama, seperti Hari Sadar Lalu Lintas di sekolah, dan melibatkan polisi, dishub, dan komunitas dalam kegiatan edukasi. Peran pihak terkait. Yang pertama ada Dinas Perhubungan, menyediakan materi dan tenaga ahli untuk edukasi. Kedua ada polisi lalu lintas, memberikan pelatihan keselamatan jalan. Ketiga, sekolah, mengintegrasikan materi lalu lintas ke dalam pembelajaran harian. Dan keempat adalah orang tua, memberikan contoh nyata dan memperkuat pembelajaran di rumah. Dimensi nasional dan global program Salut. Program Salut berkaitan erat dengan berbagai kebijakan nasional dan global yang memperkuat urgensi dan arah implementasinya. Pertama ada keterkaitan Salut dengan kebijakan nasional dan global. Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. RUNK Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dokumen kebijakan nasional yang menjadi acuan semua sektor dalam peningkatan keselamatan jalan. Salut menjadi bagian dari pilar pendidikan dan perilaku pengguna jalan, sejalan dengan target pengurangan fatalitas kecelakaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN menekankan pentingnya pendidikan karakter dan peningkatan keselamatan transportasi. Program Salut berkontribusi pada upaya pembangunan SDM unggul yang sadar hukum, disiplin, dan berbudaya tertib. Sustainable Development Goals. Salut selaras dengan Sustainable Development Goals. Tujuan yang ketiga mengenai keselamatan dan kesejahteraan, dan tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas, khususnya pada target 3.6, mengurangi setengah dari jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas jalan, dan target 4.7 tentang memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua adalah arah penguatan kebijakan Salut. Regulasi yang lebih kuat dan terintegrasi,
penyusunan regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan harmonisasi dengan kebijakan pendidikan TK atau PAUD, penetapan standar kompetensi anak TK dalam aspek lalu lintas, digitalisasi dan inovasi media pembelajaran, pengembangan aplikasi mobile edukatif, salut untuk anak-anak, pemanfaatan seperti video interaktif, AR atau VR, dan game edukasi bertema lalu lintas. Penguatan lembaga pelaksana, pembentukan tim koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah, penguatan kepastian petugas dishub dan guru TK melalui BIMTEK bersertifikasi. Penguatan kolaborasi komunitas dan dunia usaha, kemitraan dengan komunitas keselamatan jalan, CSR, perusahaan otomotif, dan media massa mendorong dunia usaha mendukung penyediaan alat peraga dan fasilitas edukasi seperti taman lalu lintas dan rambu mini. Dan yang terakhir adalah model evaluasi dan pemantauan salut. Untuk memastikan keberlanjutan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemahaman dan sikap anak tentang keselamatan. Pembangunan alat ukur perkembangan karakter lalu lintas dan pelaporan berbasis data dari satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan. Program Salut bukan hanya menjadi proyek sektoral, akan tetapi bagian dari gerakan nasional pembangunan budaya sadar lalu lintas sejak dini. Sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menjadikan keselamatan lalu lintas sebagai pilar karakter bangsa Indonesia di masa depan. Strategi implementasi program Salut. Yang pertama ada kegiatan edukasi di sekolah, seperti mengadakan simulasi penyeberangan jalan di halaman sekolah, bermain peran atau role-play sebagai polisi lalu lintas atau pejalan kaki, dan membuat prakarya bertema lalu lintas seperti rambu dari kertas warna. Kedua, ada peningkatan kapasitas guru dan orang tua, seperti pelatihan bagi guru untuk mengintegrasikan materi Salut ke dalam rencana pembelajaran harian atau RPH. Lalu ada workshop untuk orang tua tentang peranan mereka dalam mendukung program ini. Selanjutnya ada kampanye masyarakat, seperti mengadakan kegiatan komunitas seperti jalan santai dengan tema sadar lalu lintas dan membagikan leaflet atau video singkat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Berikut adalah contoh studi kasus dan solusinya. Di sebuah daerah, anak-anak sering bermain di pinggir jalan tanpa pengawasan orang tua, menyebabkan tingginya risiko kecelakaan. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, edukasi langsung kepada anak-anak dengan menggunakan metode yang menarik seperti cerita bergambar atau permainan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan komunitas dengan memasang rambu-rambu di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Selanjutnya ada keterlibatan keluarga, mengedukasi orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak di luar rumah. Kesimpulan dari materi pertama adalah program Salut adalah langkah awal membangun generasi yang sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan pendidikan sejak dini, diharapkan kebiasaan ini dapat menjadi budaya yang melekat dan berkelanjutan. Demikian pembahasan materi pertama mengenai arah dan kebijakan program sadar lalu lintas usia dini. Harapannya setelah memahami arah dan kebijakan ini, kita semua dapat memiliki pandangan yang sama dan tujuan yang jelas dalam mengembangkan serta menerapkan pendidikan sadar lalu lintas sejak usia dini. Semoga materi ini dapat menjadi bekal awal yang kuat dalam mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkarakter sejak dini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam Salut, aman, selamat, berlalu lintas.